Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril Nurfadil. Saya dari Universitas Islam Riau. Saya jurusan Teknik Informatika dengan NPM 243510752. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan eh, tentang Praktikum 2 mata kuliah Sains Data, yaitu Neo4j dengan Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian sisi satunya, yaitu bentuk graf e-commerce. Langsung saja ke langkah yang pertama, itu install library. Langkah awalnya ini kita install library di Neo4j dan Pandas menggunakan perintah pip pada terminal. Kedua pusaka ini merupakan prasyarat utama agar Python dapat berkomunikasi dengan Neo4j dan memproses data. Ini dia jaringannya. Lanjut ke langkah yang kedua, itu import library. Kita mengimpor modul Graph Database dan Pandas ke dalam ruang kerja Python. Proses ini memastikan seluruh fungsi yang dibutuhkan untuk koneksi dan memanipulasi data telah siap digunakan. Terus kita lanjut ke langkah 3, itu isi koneksinya 4G. Nah, di sini kita masukkan kredensial server Neo4j yang meliputi URI, nama pengguna, dan kata sandi. Dan data autentikasi ini sangat krusial untuk membuka akses dan memberikan izin modifikasi pada basis data. Terus kita lanjut ke langkah yang keempat, itu hubungkan Python ke Neo4j. Nah, di kode ini kita akan membuat objek driver yang berfungsi sebagai jalur komunikasi utama antara Python dan Neo4j. Apabila berhasil, sistem akan melakukan verifikasi dan menampilkan pesan konfirmasi pada koneksi bahwa koneksinya telah terhubung. Terus kita lanjut ke langkah kelima, yaitu buat fungsi query. Di sini kita mendefinisikan fungsi custom run query untuk mengeksekusi perintah cipher secara lebih efisien. Fungsi ini dirancang untuk secara otomatis mengkonversi hasil keluaran basis data menjadi format data frame Pandas. Lanjut lagi kita ke langkah ke-6, yaitu test query. Di sini kita melibatkan pengujian fungsionalitas menggunakan perintah cipher dasar untuk memverifikasi sistem. Tujuannya itu untuk memastikan stabilitas koneksi dan fungsi query sebelum kita memproses kumpulan data utama. Kita lanjut ke langkah ke-7, yaitu pembersihan basis data, yaitu kosongkan database di awal. Di sini perintah detach delete dieksekusi guna untuk menghapus seluruh node dan relasi yang ada sebelumnya di dalam basis data. Prosedur ini memastikan lingkungan kerja berada dalam keadaan kosong agar tidak terjadi pencampuran data baru dan data lama. Lanjut ke sini, langkah yang ke-8 itu siapkan data e-commerce. Data e-commerce didefinisikan secara terstruktur menggunakan format list of dictionaries di dalam sistem Python. Kumpulan data ini mencakup entitas, pelanggan, kategori, produk, dan transaksi yang akan dikonversi menjadi graph. Lanjut ke langkah 9, itu memahami customer dan unwind. Bagian ini menguraikan konsep teoritis mengenai penggunaan klausa unwind dalam sintaksis bahasa cipher. Fungsi tersebut bertugas mengurai struktur list dari Python menjadi baris individual yang siap disisipkan ke basis data. Kita lanjut lagi ke langkah 10, yaitu masukkan customer. Data pelanggannya dieksekusi satu persatu untuk membentuk node baru dengan representasi label customer. Penggunaan klausa merge diimplementasikan pada tahap ini guna mencegah terjadinya duplikasi data pada sistem. Yang ke-11 itu masukkan kategori.
Prosedur yang sama diaplikasikan untuk menghasilkan node kategori produk dengan menggunakan label kategori. Pembentukan node ini merujuk pada atribut ID yang telah ditentukan secara berurutan pada data Python. Lanjut ke langkah 12. Masukkan produk dan hubungkan ke kategori. Tahap ini kita mengimpor node produk dan secara otomatis merelasikannya dengan node kategori yang bersesuaian. Hubungan struktural yang terbentuk di antara kedua entitas tersebut secara formal didefinisikan dengan nama in kategori. Kita lanjut ke langkah 13. Ini dengan tadi. Ini kita langkah ke-13 itu masukkan transaksi pembelian. Sistem memproses riwayat transaksi untuk membentuk relasi bound yang menghubungkan pelanggan dengan produk terkait. Relasi ini menyimpan atribut esensial dari aktivitas transaksi, yakni kuantitas barang dan tanggal pembelian. Lanjut ke langkah 14 yaitu cek jumlah node. Kita menjalankan perintah query untuk menghitung dan memvalidasi total node berdasarkan masing-masing labelnya. Proses ini merupakan langkah verifikasi penting untuk memastikan seluruh data telah berpindah secara sempurna ke Neo4j. Lanjut ke langkah 15 yaitu tampilkan semua transaksi. Fungsi query-nya ini diinstruksikan untuk menarik dan menampilkan seluruh rekam jejak transaksi yang terjadi di dalam sistem. Hasil keluaran disajikan dalam bentuk tabel komprehensif yang memuat rinci nama produk, kuantitas, dan subtotal biaya. Lanjut ke langkah yang 16, produk terlaris. Langkah ini kita mengkalkulasikan total kuantitas penjualan per produk dengan memanfaatkan fungsi agregasi pada Cipher. Datanya kemudian diurutkan secara menurun untuk mengidentifikasi produk dengan tingkat permintaan pasar tertinggi. Lanjut ke yang 17 itu evaluasi pengeluaran pelanggan atau di sini total belanja per customer. Operasi matematis digunakan untuk mengalihkan kuantitas produk dengan harga satuan pada setiap transaksi yang ada. Hasil kalkulasi dikelompokkan berdasarkan identitas pelanggan guna mengetahui total akumulasi pengeluaran mereka. Yang ke-18 filter transaksi customer. Ini fitur menyaring ID diterapkan untuk mengisolasi dan meninjau riwayat transaksi dari satu pelanggan tertentu saja. Metode ini sangat relevan digunakan untuk keperluan audit maupun analisis perilaku konsumen secara individual. Lanjut ke langkah yang ke-19, rekomendasi produk sederhana. Sistem merumuskan rekomendasi produk alternatif yang berada dalam kategori yang sama dengan riwayat pembelian pelanggan. Klausa where not ditambahkan sebagai batasan logis agar sistem tidak merekomendasikan produk yang telah dibeli sebelumnya. Langkah 20, tambahkan transaksi baru. Sebuah entry transaksi baru dideklarasikan pada Python untuk kemudian disisipkan secara langsung ke dalam basis data. Proses ini secara instan akan memperbarui graf dengan menghasilkan satu relasi bound baru beserta atribut kuantitasnya. Lanjut ke langkah 21. Ini kayak dengan yang tadi. Langkah 21 itu cek ulang produk terlaris. Sebagai langkah akhir, kalkulasi produk terlaris dieksekusi kembali untuk memantau perubahan statistik pada basis data. Tujuannya adalah mengobservasi dampak dari penambahan transaksi tunggal baru. Terhadap peringkat penjualan keseluruhan. Sekian penjelasan saya untuk sesi 1. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya tutup dengan jawaban assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.